Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Seperti, nomor NIM 220404502021. Baik, adapun tujuan dibuatnya makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan individu. Baik, adapun judul materi yang akan saya bahas yaitu permasalahan pada masa remaja, identitas, violensi, delinkuensi, pergaulan bebas, penyakit seksual, dan penyalahgunaan nafsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian krisis identitas. Menurut Erikson dalam Miftahul dan Yohana, krisis identitas merupakan tahapan untuk membuat suatu keputusan terhadap berbagai permasalahan penting yang berkaitan dengan identitas diri. Kemudian, Erikson juga mengatakan pada saat remaja, krisis yang harus diselesaikan oleh remaja adalah pencarian identitas diri. Identitas diri yang baru dikembangkan dan dicari meliputi penerimaan keadaan fisik dan lingkungan sosialnya, kematangan emosi, pengembangan keterampilan intelektual, dan memilih nilai-nilai sosial yang cocok untuk digunakan untuk mengembangkan perilaku sosial diri sendiri dalam hidup pencarian identitas diri. Ada remaja yang berhasil menemukan identitas dirinya dan ada pula gagal untuk menemukan identitas dirinya yang dapat menimbulkan penyimpangan sosial. Baik, adapun penyebab krisis identitas. Saat remaja mengalami krisis identitas, mereka cenderung melakukan tindakan-tindakan destruktif yang rentan dengan kenakalan remaja. Hal itu dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal individu dan faktor eksternal atau lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian delinkuensi. Kenakalan remaja delinkuensi adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa kanak-kanak dan dewasa. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpang perilaku dari berbagai aturan sosial maupun dari nilai dan norma yang berlaku. Baik, adapun faktor penyebab terjadinya juvenile delinquency, terjadinya kenakalan remaja biasanya disebabkan oleh faktor internal, faktor yang berasal dari remaja itu sendiri, dan faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar. Baik, menurut Dr. Kartini-Kartono juga berpendapat bahwanya faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja antara lain: 1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntunan pendidikan. Yang kedua, kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup normal. Baik, saya akan menjelaskan pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang banyak terjadi di Indonesia karena pergaulan bebas identik dengan remaja. Banyak hal yang menjadi akibat dari pergaulan bebas remaja saat ini antara lain narkoba, minuman keras,
kemudian seks bebas, dan lain-lain. Baik, adapun ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, pengamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. Yang kedua, upaya mendapatkan harta dan uang dengan mengandalkan segala cara. Yang ketiga, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Yang keempat, rasa ingin tahu yang besar. Yang kelima, rasa ingin mencoba dan merasakan. Dan yang keenam, terjadi perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Ketujuh, mudah mengalami kegelisahan. Kedelapan, kesukaraan yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa. Kedelapan, banyak mengalami tekanan mental yang emosi. Baik, adapun faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor keluarga, yang ketiga faktor lingkungan sosial, yang keempat faktor teknologi informasi. Baik, pengertian nafsa. Nafsa atau disebut dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain adalah bahan atau zat obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mengaruhi tubuh, terutama otak atau fungsi saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Oleh karena terjadi kebiasaan ketagihan adiksi serta ketergantungan dependensi terhadap nafsa. Istilah nafsa umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitik beratkan pada upaya penanganan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Nafsa sering disebut juga sebagai zat psikotrip, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. Baik, faktor-faktor yang menyalahgunakan nafsa. Yang pertama itu faktor individu. Kebanyakan penyalahgunaan nafsa dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab pada masa ini seorang sedang mengalami perubahan biologis, psikologis, maupun sosial yang pesat, merupakan individu yang sangat rentan untuk menyalahgunakan nafsa. Yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan, pergaulan baik di sekitar rumah, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat. Baik, adapun dampak penyalahgunaan nafsa. Yang pertama dampak fisik, yang kedua dampak psikis, yang ketiga dampak sosial. Baik, saya akan menjelaskan pengertian penyakit seksual. PMS adalah infeksi atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks, atau penyakit kelamin atau infeksi yang ditularkan melalui hubungan seks yang dapat menyerang alat kelamin dengan atau tanpa gejala, dapat muncul dan menyerang mata, mulut, saluran pencernaan, hati, otak, serta organ tubuh lainnya, misalnya HIV atau AIDS. Herpetitis, penyakit menular seksual, merupakan penyakit yang ditakuti oleh setiap orang. Angka kejadian penyakit ini termasuk tinggi di Indonesia. Kelompok risiko yang rentan terinfeksi tentunya adalah seorang yang sering jajan alias punya kebiasaan perilaku yang tidak sehat. Infeksi yang ditularkan lewat hubungan seksual atau penyakit kelamin menular adalah penyakit yang cara penularannya melalui hubungan kelamin yang ditularkan dari satu orang ke orang lain saat berhubungan badan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang kedua yang akan saya bahas
Materi pertama, aspek emosi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian emosi remaja. Menurut Swegarda Purwakawarja, dalam Nurul Asmi menyatakan bahwa emosi adalah suatu respon terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis disertai perasaan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus. Respon demikian terjadi baik terhadap perangsang-perangsang eksternal maupun internal. Mia Febiani Fitri dan Bunga Adelia mengemukakan bahwa emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang ada sesuatu dan reaksi terhadap seseorang atau kejadian, dan dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, cemas ataupun takut terhadap sesuatu. Emosi menunjukkan perasaan dan reaksi terhadap sesuatu kejadian atas apa yang dirasakan. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik emosi pada remaja. Yang pertama, periode pra-remaja. Selama periode ini terjadi gejala yang hampir sama antara remaja pria maupun wanita. Perubahan fisik belum begitu tampak jelas, tetapi pada remaja putri biasanya memperlihatkan penambahan berat badan yang cepat sehingga mereka merasa kegemukan. Gerakan-gerakan mereka mulai menjadi kaku. Perubahan ini disertai sifat kepekaan terhadap rangsangan-rangsangan dari luar. Responnya biasanya berlebihan sehingga mereka mudah tersinggung dan cengeng, tetapi juga dapat merasa senang atau bahkan meledak-ledak. Baik, yang kedua, periode remaja awal. Selama periode ini, perkembangan gejala fisik yang semakin tampak jelas adalah perubahan fungsi alat-alat kelamin. Karena perubahan alat-alat kelamin serta perubahan fisik yang semakin nyata ini, remaja seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. Akibatnya, tidak jarang mereka cenderung menyendiri, sehingga tidak jarang pula merasa terasing, kurang perhatian dari orang lain, atau bahkan merasa tidak ada orang yang mau memperdulikannya. Kontrol terhadap dirinya bertambah sulit dan mereka cepat marah dengan cara-cara yang kurang wajar untuk meyakinkan dunia sekiranya perilaku seperti ini sesungguhnya terjadi karena adanya kecemasan terhadap dirinya sendiri, sehingga muncul dalam reaksi yang kadang-kadang tidak wajar. Baik, yang ketiga, periode remaja tengah. Tanggung jawab hidup yang harus semakin ditingkatkan oleh remaja untuk dapat menuju ke arah mampu memikul diri sendiri, seringkali menimbulkan masalah tersendiri bagi remaja, karena tuntunan peningkatan tanggung jawab ini tidak hanya datang dari orang tua atau anggota keluarganya, melainkan juga dari masyarakat sekitarnya. Maka tidak jarang masyarakat juga terbawa-bawa menjadi masalah bagi remaja. Melihat fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat yang seringkali menunjukkan adanya kontradiksi dengan nilai-nilai moral yang mereka ketahui, maka tidak jarang juga remaja mulai meragukan tentang apa yang disebut baik atau buruk. Akibatnya, remaja seringkali ingin membentuk nilai-nilai mereka sendiri yang mereka anggap benar, baik dan pantas untuk dikembangkan di kalangan mereka sendiri. Lebih-lebih jika orang tua atau orang dewasa sekitarnya ingin memaksakan nilai-nilainya agar dipatuhi oleh remaja tanpa disertai dengan alasan yang masuk akal menurut mereka, atau bahkan orang tua atau orang dewasa menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dengan nilai-nilai yang dipaksakannya itu. Baik, yang keempat, periode remaja akhir. Selama periode ini, remaja memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mulai mampu menunjukkan
pemikiran, sikap, dan perilaku yang makin dewasa. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. Interaksi dengan orang tua juga menjadi semakin bagus dan lancar, karena mereka sudah semakin memiliki kebebasan yang relatif terkendali, dan emosinya pun mulai stabil. Pilihan arah hidup sudah semakin jelas dan mulai mampu mengambil pilihan serta keputusan tentang arah hidupnya secara lebih bijaksana. Meskipun belum bisa secara penuh, mereka juga mulai memilih cara-cara hidup yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri, orang tua, dan masyarakat. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi emosi remaja. Menurut Nurul Azmi, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan jasmani. Yang kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Dan yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Dan yang keempat, perubahan pandangan di luar. Yang kelima, perubahan interaksi dengan sekolah. Baik, aspek sosial. Orang pada masa remaja juga terdapat perkembangan sosial cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Pemahaman ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang akrab dengan teman sebaya, baik melalui jaringan persahabatan maupun percintaan. Pada masa ini juga berkembang conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegembiraan, atau keinginan orang lain. Baik, aspek moral. Secara umum, alur perkembangan moral adalah suatu pengampunan dalam pertimbangan moral yang menggambarkan dengan jelas sikap yang benar atau salah terhadap komitmen personal dalam kesadaran legitimasi alternatif kompetensi. Proses pertambahan moral pada remaja secara gradual mengalami perubahan dari perkembangan yang lebih otoriter menjadi kurang otoriter seiring dengan perkembangan aspek kognitif dan kepribadian. Aspek religi. Karakter religius merupakan karakter yang paling utama yang harus dikembangkan kepada anak sendiri. Mungkin karena ajaran agama mendasar setiap kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya di Indonesia, karena Indonesia adalah masyarakat yang beragama dan manusia bisa mengetahui benar salah adalah dari pedoman agamanya. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.